Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Namaku tidak perlu kamu tahu. Bukan karena aku merasa penting, tapi karena setelah semua ini terjadi, menyebut nama rasanya seperti mengundang sesuatu mengetuk dari sisi yang tidak terlihat. Anggap saja aku, Raka. Umurku waktu itu 27, kerja di bagian administrasi gudang sebuah perusahaan logistik, hidup biasa, dan punya satu kebiasaan buruk. Aku mengira rasa sayang bisa dinegosiasikan asal aku sabar. Aku ketemu Nadia di tempat kerja. Dia bukan tipe yang ramai, tapi selalu ada orang yang mencarinya, seolah-olah ruangan jadi lebih terang kalau dia lewat. Nadia tidak pernah menggoda siapapun. Dia hanya sopan, dan mungkin itulah yang bikin banyak orang, termasuk aku, salah paham. Aku bukan orang yang mudah jatuh cinta. Namun Nadia punya cara bicara yang membuat kalimat sederhana terdengar seperti rahasia yang hanya dibisikkan ke kamu. Tolong ya, aku nitip ini dulu, katanya sambil menyelipkan map di mejaku. Hal sepele. Tapi aku mengingat detil yang tidak perlu. Wangi sabun di tangannya, bentuk tulisan namanya di pojok map, dan caranya menahan rambut di telinga saat menunggu jawabanku. 2 bulan pertama aku menjaga jarak. Aku tidak mau jadi karyawan yang mengejar-ngejar teman kantor. Tapi setiap hari, alasan kecil muncul. Mengantar pulang saat hujan, membelikan kopi saat lembur, menunggu dia selesai rapat. Aku mulai menyusun dunia kecil di kepalaku. Suatu sore, aku akan bilang, dan dia akan senyum. Lalu semuanya jadi wajar. Yang tidak wajar justru terjadi lebih dulu. Suatu hari, Nadia datang dengan cincin tipis di jari manis. Tidak mencolok, tapi cukup untuk membuat mataku kering seketika. Aku pura-pura tidak melihat. Dan yang lebih menyakitkan, Nadia juga pura-pura itu bukan perkara besar, seolah-olah semua orang memang tahu lebih dulu kecuali aku. Aku dengar kabarnya dari orang lain. Nadia tunangan sama orang luar, kata rekan kerja, santai. Katanya kerja di kontraktor, sering proyek. Kata, tunangan, menempel di kepala seperti lalat yang tidak bisa diusir. Aku masih berusaha rasional. Aku bilang ke diri sendiri, ya sudah. Kamu terlambat. Itu saja, tapi rasionalitas itu rapuh saat diseret oleh perasaan yang lama ditahan. Aku menunggu momen yang tepat. Bukan untuk merebutnya, aku bahkan tidak tahu aku masih punya hak, tapi untuk jujur. Jujur supaya dadaku tidak seperti gudang penuh kardus basah. Satu sore, setelah jam pulang, aku ajak Nadia makan di warung dekat kantor. Bukan tempat romantis. Kursi plastik, kipas angin bunyi kering, dan bau minyak goreng menempel di baju. Aku memilih tempat yang biasa, karena aku tidak mau dia merasa sedang dipaksa ke adegan drama. Nadia datang. Duduk. Senyum. Ada apa, Rak? Kok serius banget? Aku menelan ludah. Aku cuma pengen ngomong yang dari dulu aku simpan. Dia menatap, menunggu. Aku berkata pelan, seperti takut kata-kata pecah di udara. Aku suka sama kamu. Dari lama. Tapi aku gak pernah berani. Dan sekarang aku cuma pengen kamu tahu. Ada jeda. Nadia tidak langsung menjawab. Dia menunduk, memutar sedotan di gelasnya. Lalu dia menghela napas, bukan seperti orang marah, tapi seperti orang yang sudah menebak ini akan datang, dan sedih karena harus melukai. Raka, katanya. Aku sayang kamu sebagai teman. Aku nyaman kerja bareng kamu. Tapi aku gak bisa, aku udah punya pilihan. Aku memaksakan senyum. Aku ngerti. Tapi tubuhku tidak mengerti. Tanganku dingin, telingaku berdenging, dan jantungku seperti memukul dari dalam, bukan karena marah, tapi karena malu. Nadia meraih tisu, menyodorkannya padaku. Baru saat itu aku sadar pipiku basah. Aku cepat mengusap. Maaf, kataku. Dia geleng-geleng, lembut. Jangan minta maaf. Perasaan itu nggak salah. Cuma, waktunya aja. Aku mengangguk berkali-kali, seperti boneka.
Lalu kami pulang. Tidak ada adegan dramatis. Tidak ada teriakan. Dan justru karena itu, semuanya terasa lebih kejam. Penolakan yang rapi, sopan, dan tidak menyisakan celah untuk disalahkan. Malam itu aku tidak tidur, aku menatap langit-langit kamar, mendengar motor lewat seperti ombak jauh. Aku mencoba membunuh perasaan dengan logika, dia tidak jahat. Dia tidak berutang apa-apa padamu. Hidup memang begitu, namun di sela-sela logika, ada sesuatu yang tumbuh. Rasa ditinggalkan yang berubah bentuk jadi rasa dilecehkan. Aku merasa aku sudah berbuat banyak, sudah menemani, sudah menahan diri. Dan pikiranku yang lelah mulai membuat kesimpulan yang salah. Seolah-olah semua itu harus dibayar dengan cinta. Aku benci mengakuinya, tapi begitulah awalnya. Bukan dari keberanian, bukan dari ilmu hitam, tapi dari ego yang terluka. 2 minggu setelah itu, Nadia makin sering izin. Katanya urus persiapan lamaran keluarga. Kadang dia datang membawa oleh-oleh kecil, membagikan senyum seperti biasa. Dan aku mulai menganggap senyumnya sebagai hinaan. Aku tahu itu tidak adil. Tapi aku tetap merasakannya. Suatu malam, aku membuka ponsel dan mengetik hal yang selama ini aku tertawakan. Dukun santet bisa bikin orang sakit? Aku mencari-cari, seperti orang yang mau beli barang. Ada blog, ada forum, ada akun anonim yang memamerkan testimoni. Aku menertawakan diriku sendiri, tapi jariku tetap menggulir. Kalimat-kalimatnya mirip iklan. Bisa memisahkan pasangan, bisa bikin target nurut, garansi. Kata, garansi, itu membuatku merinding. Bagaimana mungkin urusan seperti itu diberi garansi? Seperti servis elektronik, aku menutup ponsel. Lalu kubuka lagi. Lalu kututup lagi. Sampai subuh, beberapa hari kemudian, terjadi hal kecil yang membuatku percaya dunia memang sedang menamparku. Aku melihat Nadia dijemput tunangannya di depan kantor. Aku tidak tahu aku sedang mencari itu atau tidak, tapi mataku seperti otomatis. Mobil hitam berhenti. Seorang pria turun. Rambutnya rapi, jam tangan mengilap. Nadia keluar sambil tertawa. Pria itu merapikan jaket Nadia seperti suami yang sudah terbiasa. Nadia menepuk lengan pria itu, dan mereka masuk mobil. Saat mobil itu pergi, ada suara di kepalaku yang berkata, "Kamu cuma figuran." Suara itu tidak keras, tapi tajam. Malamnya, tanpa rencana matang, aku pergi. Aku tidak bilang ke siapapun. Aku hanya naik motor, mengarah ke daerah pinggiran yang disebut-sebut orang sebagai tempat banyak orang pintar. Sebenarnya aku tidak yakin. Aku bukan anak yang tumbuh dengan cerita mistis. Keluargaku biasa saja. Tapi di titik itu, aku butuh sesuatu yang membuatku merasa punya kendali. Kalaupun kendali itu palsu, aku berhenti di sebuah warung kopi pinggir jalan. Warungnya sepi, lampu kuning redup, dan televisi kecil menayangkan sinetron tanpa suara. Di sana ada seorang bapak tua yang memandangku lama. Seperti sudah tahu aku akan bertanya, aku memesan kopi, pura-pura santai. Lalu, setelah beberapa menit, aku bertanya pelan, "Pak, di sini ada orang yang bisa bantu urusan berat nggak?" Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia mengaduk kopi, mendengar sendok berbenturan dengan gelas seperti bunyi logam kecil di malam sunyi. Urusan berat itu macam-macam, katanya. Aku menelan ludah. Urusan hati. Dia tertawa pendek, tapi tidak lucu. Hati itu yang paling berat. Kamu cari siapa? Aku ragu. Tapi ragu itu kalah oleh rasa malu yang sudah terlanjur mekar. Aku menyebut satu kata, dukun. Bapak itu menatapku lebih tajam. Kamu yakin mau masuk ke pintu itu? Aku tidak menjawab. Karena kalau aku menjawab jujur, aku akan bilang, aku takut, tapi aku lebih takut jadi orang biasa yang kalah tanpa perlawanan. Akhirnya bapak itu menyebut sebuah tempat. Bukan nama, hanya petunjuk arah, gang sempit setelah bengkel, rumah tanpa pagar, ada pohon mangga tua, dan lampu teras yang selalu mati. Kalau kamu datang, kata bapak itu, jangan bawa suara banyak. Jangan bawa orang. Dan jangan bawa niat main-main. Kalau main-main, yang nempel bukan urusanmu. Aku mengangguk. Tangan kiriku gemetar saat merogoh uang untuk bayar kopi. Aku menemukan gang itu hampir jam 11 malam. Jalanan mengecil, rumah-rumah seperti menutup diri. Lampu-lampu banyak yang padam. Aku mematikan motor jauh dari lokasi, lalu berjalan kaki, seperti maling rumah yang dimaksud benar. Tidak ada pagar. Halaman kecil berantakan daun kering. Ada pohon mangga tua,
dan lampu teras benar-benar mati, membuat pintu rumah seperti mulut hitam. Aku berdiri beberapa detik, mendengar suara serangga yang terlalu jelas. Aku mengetuk, tidak ada jawaban, aku mengetuk lagi. Lebih pelan, seperti takut mengganggu sesuatu, dari dalam terdengar suara gesekan, seperti kursi diseret. Lalu pintu terbuka sedikit. Bukan terbuka lebar, hanya celah seukuran wajah. Wajah itu muncul. Seorang lelaki tua, kulitnya gelap, matanya kecil tapi terang. Yang membuatku tidak nyaman bukan tatapannya, tapi cara tatapannya seperti menyapu, bukan melihat. Seolah-olah dia membaca sesuatu di kulitku. "Kamu siapa?" Suaranya serak, aku menyebut nama panggilan. Dan entah kenapa, aku spontan berkata, "Saya disuruh ke sini." "Siapa yang nyuruh?" Aku menyebut bapak warung tadi. Si tua itu mengangguk pelan, lalu membuka pintu sedikit lebih lebar. Bau dari dalam rumah langsung menghantam. Bau asap, bau tanah basah, dan sesuatu yang pahit seperti kulit kayu dibakar. Dia tidak mempersilahkan dengan kata-kata. Dia hanya berbalik dan berjalan, dan tubuhku mengikuti. Di ruang tamu, tidak ada sofa. Hanya tikar dan beberapa benda yang membuatku tidak nyaman menatap lama. Ada botol-botol kecil berisi cairan keruh. Ada bungkusan kain hitam di sudut. Ada mangkuk tanah yang ditutup piring. Dan ada suara seperti dengungan halus, entah dari kipas angin atau sesuatu yang lain. Si tua duduk bersila. Aku ikut duduk, lututku terasa kaku. "Kamu cari apa?" tanyanya. Aku menatap lantai. Saya pengin seseorang, balik. Dia diam. Lalu bertanya lagi, datar. "Dia milik kamu?" Pertanyaan itu menampar. Tapi aku tetap menjawab, "Enggak." "Terus kamu mau ambil dari orang lain?" Aku menggigit bibir. Dia nolak saya. "Saya sakit." Si tua menghela napas pelan. "Kalau cuma sakit, pulang. Sakit itu obatnya waktu." Aku mengangkat kepala, ada panik yang tiba-tiba muncul. "Tapi saya nggak bisa, Pak. Saya benar-benar nggak bisa." Dia menatapku lama. "Kamu mau dia cinta sama kamu, atau kamu mau dia hancur?" Aku ingin bilang, cinta. Tapi dalam kepalaku, yang terbayang justru tunangannya menutup pintu mobil untuknya, dan tawa Nadia yang bukan untukku. Aku tidak menjawab. Itu jawaban paling jujur yang bisa keluar. Si tua mengangguk sekali, seperti baru memastikan sesuatu. "Kalau begitu, dengar. Di sini tidak ada yang gratis. Kamu bayar bukan cuma pakai uang." Aku mengangguk, cepat. "Saya punya uang." Dia tersenyum tipis. "Uang itu bagian kecil. Yang besar itu, kamu siap kehilangan apa?" Aku tidak mengerti, tapi aku takut bertanya. Karena takut kalau aku mengerti, aku akan mundur. Si tua berdiri, masuk ke ruangan belakang. Beberapa menit kemudian dia kembali membawa kotak kayu kecil. Kotak itu tua, ada ukiran sederhana, dan di sudutnya ada noda hitam seperti bekas terbakar. Dia membuka kotak itu. Di dalamnya ada benda-benda kecil, jarum, benang, potongan kain, dan sesuatu yang seperti tanah bercampur rambut. Aku merasa perutku mual. "Kalau kamu mau urusan orang," kata si tua, "aku perlu pengikat. Nama lengkap, tanggal lahir, foto, dan sesuatu yang pernah dia pakai." Aku menelan ludah. "Saya bisa cari." "Bukan cari. Kamu harus punya. Kalau kamu ambil dengan cara kotor, kamu sudah mulai jalan kotor sebelum aku sentuh apapun." Kata-katanya membuatku bingung. Bukannya semua ini memang kotor? Aku mengeluarkan ponsel, menunjukkan foto Nadia yang pernah kuambil diam-diam di acara kantor. Si tua melirik sekilas, lalu menutup kotaknya. "Foto tidak cukup," katanya. Aku bertanya pelan, "Kalau saya mau dia putus sama tunangannya, bisa?" Si tua menatapku, dan untuk pertama kalinya aku merasa matanya seperti lubang. "Bisa. Tapi jangan minta baik-baik. Di sini, yang kamu minta adalah retak." Aku mengangguk. Dalam kepalaku, kata "retak" terdengar seperti sesuatu yang bisa diperbaiki. Aku tidak sadar bahwa retak yang dimaksud mungkin bukan hanya hubungan Nadia, tapi hidup banyak orang, termasuk aku. "Besok malam kamu balik," kata si tua. "Bawa yang aku minta. Kalau kamu mundur di tengah, jangan balik lagi ke sini. Kalau kamu balik setengah niat,
yang nyangkut bisa lama. Aku berdiri. Kaki terasa ringan, seperti bukan milikku. Saat aku melangkah keluar, udara luar terasa terlalu dingin, seperti ada yang menempel di kulit. Di jalan pulang, aku merasa ada yang mengikuti. Tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Namun rasa itu tidak hilang sampai aku masuk kamar dan mengunci pintu. Malam itu aku bermimpi aneh. Aku berdiri di depan cermin, tapi wajahku bukan wajahku. Mataku hitam pekat, tanpa putih. Aku mencoba berteriak, tapi suara yang keluar bukan suaraku, suara seperti banyak orang bicara bersamaan. Dari belakangku, seseorang memeluk, dingin sekali, dan berbisik tepat di telingaku. Kalau kamu minta diambil, kamu juga akan diambil. Aku terbangun dengan keringat dingin. Jam di ponsel menunjukkan pukul 3.12. Aku minum air, tanganku gemetar. Aku coba tertawa, bilang ini cuma mimpi karena stres. Lalu aku mencium sesuatu, bau asap tipis, seperti dupa yang padam, padahal kamar kosku tidak pernah pakai dupa. Aku menyalakan lampu. Tidak ada apa-apa. Tapi bau itu makin jelas dekat lemari. Aku membuka lemari. Tidak ada. Aku menunduk, melihat bagian bawah, dan di situ, di sudut lantai lemari, ada gumpalan kecil abu hitam, seperti sisa pembakaran. Aku menatapnya lama. Kepalaku berputar mencari penjelasan. Mungkin debu, mungkin sisa rokok, mungkin dari luar, namun aku tidak merokok. Aku menyentuh abu itu dengan ujung jari. Dingin. Lalu, saat aku mau membuangnya ke tempat sampah, aku melihat sesuatu di antara abu. Sehelai rambut panjang, halus, seperti rambut perempuan. Rambut itu bukan milikku. Aku berdiri kaku. Di dada, rasa takut bercampur rasa dipilih. Otakku yang sudah rusak oleh obsesi menafsirkannya sebagai tanda, seolah-olah jalan ini memang terbuka untukku. Seolah-olah semesta mendukung, padahal mungkin itu justru peringatan pertama. Besok paginya, di kantor, Nadia menyapaku seperti biasa. "Rak, kamu kelihatan pucat. Kamu nggak apa-apa?" Aku memaksa senyum. "Kurang tidur." Dia mengangguk, lalu menatapku sebentar, seperti mau bilang sesuatu. Tapi kemudian dia hanya berkata, "Jaga kesehatan, ya." Kalimat itu sederhana, tapi membuatku hampir menyerah. Karena kalau dia bisa peduli seperti itu, kenapa bukan aku yang dipilih? Pertanyaan bodoh itu kembali menguatkan keputusanku. Sepulang kerja, aku mulai mencari sesuatu yang pernah dia pakai. Dan disinilah batas terakhir moralitas yang aku punya mulai retak tanpa suara. Aku menunggu Nadia ke toilet, lalu aku mendekati mejanya. Di sandaran kursinya, ada cardigan tipis yang kadang dia pakai kalau AC kantor dingin. Aku menatapnya lama, seperti orang berdiri di tepi jurang. Aku cuma perlu sedikit, pikirku. Sehelai benang. Sehelai rambut. Atau mungkin aku bisa pura-pura meminjam. Tanganku bergerak sendiri. Aku memegang ujung cardigan itu. Dingin. Aku mencium aroma lembut yang membuat pikiranku makin kacau. Aku mengambilnya, memasukkannya ke dalam tas dengan gerakan cepat, lalu duduk kembali. Jantung berlari seperti gila. Nadia kembali, tidak sadar apa-apa. Dia duduk, mengetik, bercanda dengan rekan kerja. Sementara aku duduk di belakang layar, seperti seseorang yang baru saja menandatangani kontrak yang tidak dibaca malamnya. Aku kembali ke rumah gelap itu. Aku mengetuk. Pintu terbuka lebih cepat, seolah-olah si tua sudah menunggu. Aku menyerahkan foto, menuliskan data Nadia di selembar kertas, dan mengeluarkan cardigan itu dari tas. Si tua tidak menyentuhnya langsung. Dia mengambilnya dengan kain lain, seperti orang mengangkat bangkai kecil. Dia menatapku. "Kamu ambil dari dia?" Aku mengangguk, menunduk. Si tua menghela napas. "Kotor?" Aku memberanikan diri bertanya, "Terus, gimana caranya, Pak?" Dia duduk, menyuruhku duduk. Lalu dia mengeluarkan mangkuk tanah tadi, membuka penutupnya. Bau tanah basah dan busuk menyeruak. "Ini media," katanya. "Yang kamu bawa itu pengikat. Yang kamu tulis itu alamat. Sisanya, tinggal kamu kuat apa enggak." Aku menatap, dan untuk pertama kalinya aku benar-benar ingin kabur. Tapi kakiku seperti ditahan oleh rasa malu yang sudah terlalu jauh. Si tua mengambil jarum dan benang hitam. Dia menyobek sedikit bagian dalam cardigan, mengambil serat kainnya, lalu memasukkannya ke bungkusan kecil kain gelap. Dia menaruh foto Nadia, dilipat kecil, lalu menusuknya pelan dengan jarum. Setiap tusukan membuatku merinding. "Kalau kamu bilang putus, kamu harus siap efeknya," katanya,
tanpa menatapku. Kadang yang putus bukan cuma hubungan. Kadang yang putus itu, kepala. Aku menelan ludah. Saya cuma mau mereka berpisah. Si tua berhenti, menatapku. Kalau kamu cuma mau itu, bilang sekali. Jangan berubah-ubah. Aku mengangguk. Saya mau mereka berpisah. Si tua melanjutkan. Dia mengambil tanah dari mangkuk, menaburkannya di atas bungkusan. Tanah itu bukan tanah biasa. Ada serpihan putih kecil seperti tulang ikan, dan ada bau amis yang membuat mataku berair. Dia menutup bungkusan, menjahitnya dengan benang hitam, lalu mengikat simpulnya 3 kali. Setelah itu dia menyalakan sesuatu yang seperti arang di mangkuk kecil. Asapnya tebal, berbau pahit. Dia memegang bungkusan itu di atas asap, lalu berbisik dengan bahasa yang aku tidak mengerti. Bisikannya cepat, rapat, seperti orang membaca daftar hutang. Tiba-tiba, lampu satu-satunya di ruangan itu berkedip. Aku menahan napas. Si tua berhenti. Menatap ke sudut ruangan, bukan ke aku. Lalu dia berkata pelan, seperti menyapa orang yang tidak terlihat, jangan di sini. Aku merasakan bulu kuduk berdiri. Ada apa, Pak? Si tua mengangkat telunjuk, menyuruh diam. Dia kembali berbisik. Lampu berkedip lagi, lebih cepat. Dan di sela-sela kedipan itu, aku seperti melihat bayangan berdiri di belakang pintu ruangan belakang. Bayangan yang terlalu tinggi untuk ukuran manusia normal. Aku mengedip, bayangan itu hilang. Tapi ruangan jadi lebih dingin. Si tua mengambil bungkusan itu, memasukkannya ke kotak kayu. Lalu dia menutup kotak dengan keras, seolah-olah mengurung sesuatu yang baru bangun. Dengar, katanya akhirnya. Mulai malam ini, kamu jangan panggil nama dia sembarangan. Jangan lihat fotonya terus. Jangan tidur di depan cermin. Dan kalau kamu dengar ada yang mengetuk jam 3, jangan buka. Aku ingin tertawa karena terdengar seperti mitos. Tapi tenggorokanku kering, dan aku tahu dia tidak bercanda. Apa yang harus saya lakukan? Tanyaku. Si tua menyebut angka biaya. Aku membayar tanpa menawar, seperti orang bayar denda. Setelah ini, katanya, kamu pulang. Jangan menoleh kalau ada yang manggil di jalan. 3 hari pertama biasanya dia mulai gelisah. Minggu pertama mulai ribut sama pasangannya. Kalau kamu lihat tanda-tanda, jangan senang dulu. Kalau kamu senang, kamu kasih makan. Aku mengernyit. Kasih makan siapa? Si tua menatapku, dan untuk pertama kalinya wajahnya tampak lelah. Apapun yang kamu undang. Aku pulang dengan kepala penuh suara. Jalan sepi, lampu jalan jarang, dan setiap kali ada angin, aku merasa ada yang lewat terlalu dekat di belakangku. Aku tidak menoleh. Sampai di kamar, aku mengunci pintu. Aku mandi, mencoba menghapus bau rumah itu dari kulit. Tapi setelah selesai, aku tetap mencium asap pahit di rambutku, padahal aku sudah keramas. Aku mematikan lampu, berbaring, mencoba tidur. Jam menunjukkan 02.58. Aku menatap gelap, berusaha menenangkan napas. Dan saat angka berganti jadi pukul 3, suara itu datang, tok, bukan dari pintu kamar. Dari dinding dekat kepala ranjang, seolah-olah ada jari mengetuk dari dalam tembok. Tok, aku membeku. Aku menutup mata, mengingat kata si tua, jangan buka kalau ada yang mengetuk jam 3. Tok, ketukannya pelan, tapi teratur. Seperti orang yang sabar, aku menahan napas sampai dada sakit. Ketukan berhenti, aku hampir lega, lalu terdengar suara, pelan sekali, tepat di dekat telingaku. Padahal aku tidur sendirian. Raka, aku membuka mata. Gelap. Tidak ada siapa-siapa, tapi bau dupa yang padam kembali muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Dan di balik bau itu, ada aroma lain yang bikin perutku mual. Bau tanah basah dari mangkuk si tua. Aku ingin menyalakan lampu, tapi tubuhku tidak mau bergerak. Seperti ada beban di dada. Aku mencoba mengangkat tangan, tidak bisa. Aku sadar, aku sedang mengalami sesuatu yang orang sebut ketindihan. Dan aku baru sadar betapa menakutkannya ketika kamu yakin itu bukan sekadar gangguan tidur. Karena di tengah ketidakmampuan itu, aku merasakan napas dingin menempel di leherku, bukan angin. Napas dan sebuah bisikan lagi, lebih jelas, lebih dekat. Kamu minta dia retak, aku minta kamu buka. Aku ingin berteriak, tapi mulutku tidak bisa. Lalu, dari balik kelopak mataku yang bergetar, aku melihat bayangan gelap turun pelan dari sudut plafon, seperti cairan hitam menetes tapi membentuk tubuh. Aku menutup mata sekuat-kuatnya, ketukan tidak terdengar lagi. Namun sejak malam itu, aku tahu satu hal.
Aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa dihentikan hanya dengan menyesal, dan besok pagi, aku akan melihat apakah tanda-tanda itu muncul di Nadia. Pagi setelah ketukan jam 3 itu, aku bangun. Dengan badan pegal seperti habis diangkat-angkat. Leherku kaku, lidahku pahit, dan di sela kuku jari telunjuk, aku baru sadar setelah cuci muka, ada noda hitam tipis seperti arang. Aku gosok pakai sabun, tetap tidak hilang. Baru setelah aku kerik pelan pakai ujung koin, noda itu rontok seperti kerak. Aku pulang kampung siang itu juga, aku bilang ke atasan, orang tua sakit. Alasan standar yang tidak bikin banyak tanya. Motorku kutarik ke arah pedesaan tempat aku lahir, sekitar 1 jam lebih dari kota kecil terdekat. Jalanan makin sempit, aspal berubah tambalan, lalu jadi cor beton yang retak-retak. Di kiri kanan, sawah baru mulai menguning, dan angin bau lumpur masuk ke helm. Kampungku tidak sepi-sepi amat, tapi ritmenya lambat. Orang kenal orang, kabar bergerak dari mulut ke mulut lebih cepat dari sinyal. Rumah-rumah berdempetan, sebagian masih pakai dinding anyaman bambu yang sudah dilapisi cat. Kalau sore, anak kecil main bola di jalan, ibu-ibu duduk di teras sambil kupas bawang, dan bapak-bapak ngopi di warung dekat pertigaan. Nadia memang bukan orang kampungku, tapi kampungnya bertetangga, beda dusun, beda RW, beda kebiasaan kecil. Dia kerja di kota karena ingin jauh dari pertanyaan, kapan nikah, yang di desa itu seperti jam wajib. Tunangannya, Arman, juga orang daerah situ, keluarga berada, punya jaringan, dan kabarnya dekat dengan beberapa orang yang punya pegangan. Bukan pegangan jabatan, pegangan lain. Aku menginap di rumah ibu. Ibu menyambutku seperti biasa, cerewet, hangat, dan pura-pura tidak kaget. Tumben pulang. Kerjaanmu lagi longgar? Tanyanya sambil menyiapkan teh panas. Aku mengangguk saja. Aku pengin di rumah dulu. Ibu melirikku sebentar, seperti membaca wajah. Kamu jangan banyak pikiran. Orang kalau kebanyakan pikiran, gampang masuk angin. Aku hampir ketawa, tapi tidak keluar. Karena aku tahu yang masuk ke badanku bukan angin. Malamnya, sebelum tidur, aku mendengar suara jangkrik rapat dari belakang rumah. Normal. Tapi ada bunyi lain yang tidak biasa, seperti orang menggesek-gesekkan kuku di kayu, pelan tapi konsisten, dari arah jendela kamarku. Aku menahan diri untuk tidak mengecek. Aku memejam, pura-pura capek, sampai akhirnya suara itu berhenti sendiri, seperti memang hanya ingin memastikan aku sadar. Hari kedua, aku dapat kabar pertama, bukan dari Nadia, tapi dari warung. Aku keluar pagi membeli rokok untuk bapak. Bapak merokok, aku tidak, dan duduk sebentar di warung pertigaan. Di sana, obrolan selalu campur, harga pupuk, motor kredit, sampai urusan rumah tangga orang. Namaku masih dipanggil seperti dulu. Rak, kapan nikah? 1-2 orang bercanda. Aku senyum kaku, lalu seorang ibu yang aku kenal sebagai Bu Rini berbisik ke temannya, cukup keras untuk terdengar, itu loh, Nadia si anaknya Bu Sari, semalam katanya nangis-nangis. Berantem lagi sama Arman. Padahal baru tunangan. Temannya merespons cepat, lah kok bisa? Arman itu kan orangnya kelihatan rapi. Bu Rini mengangkat bahu. Katanya Nadia jadi gampang marah. Dia sendiri juga bingung. Tidurnya nggak nyenyak. Mimpi jelek terus. Kopi di tenggorokanku terasa asam. Aku menunduk, mengaduk gula yang tidak perlu. Bagian otakku yang masih waras bilang, ini kebetulan. Stres tunangan wajar. Orang desa memang suka membesar-besarkan kabar, tapi ada bagian lain, bagian yang sudah aku beri makan semalam, berbisik pelan. Mulai siang itu, aku memberanikan diri mengirim pesan ke Nadia. Tidak agresif, cuma tanya kabar. Balasannya datang lama, seolah-olah dia menimbang kata. Aku pusing terus, Rak. Kayak mau muntah. Tapi dokter bilang mungkin masuk angin sama kecapean. Aku baca kalimat itu berkali-kali. Kata dokter membuat semuanya terasa lebih nyata, dan sekaligus lebih menakutkan. Karena kalau ini hanya masalah badan, obat warung harusnya cukup. Namun kalau ini bukan masalah badan, obat apa yang bisa menahan? Aku tanya lagi, kamu aman? Mau aku temenin? Dia balas cepat, jangan. Aku nggak enak kalau kamu ikut campur. Lagian Arman lagi sensitif. Aku menaruh ponsel. Tanganku terasa hangat, seperti baru memegang gelas panas, padahal ponsel itu dingin. Malam ketiga adalah malam pertama aku melihat tanda yang tidak bisa kujelaskan dengan akal sederhana. Sekitar jam 11, aku keluar sebentar ke belakang rumah untuk buang sampah.
Rumah ibu punya halaman kecil, ada pohon pisang, dan parit sempit di belakang yang jadi batas kebun orang. Lampu belakang rumah temaram. Saat aku melangkah, aku mencium bau tanah basah yang terlalu kuat, seperti baru digali, padahal tidak hujan 2 hari. Aku berhenti. Menoleh ke tanah dekat pohon pisang. Di situ ada gundukan kecil, seperti bekas dicongkel, tapi tidak dalam. Aku jongkok, menyentuhnya. Tanahnya dingin dan lembab, seperti baru diangkat dari dasar sumur. Saat aku mau berdiri, sesuatu bergerak cepat di sisi gundukan itu, bukan tikus. Lebih kecil, lebih licin. Aku mundur refleks, dan di bawah cahaya lampu, aku melihat seekor cicak jatuh dari tembok, menggeliat sebentar, lalu diam, mulutnya terbuka, dan dari mulutnya keluar semut hitam, bergerombol, seperti baru pindah rumah. Aku menahan napas, itu kejadian sepele bagi orang lain. Tapi tubuhku meresponsnya seperti alarm. Karena semalam, aku tidak tidur di depan cermin seperti yang dilarang si tua, dan aku menutup semua pantulan kaca dengan kain, tindakan bodoh yang membuktikan aku percaya. Aku masuk kamar, mengunci pintu, dan mencoba tidur. Tapi jam 3 datang lagi, seperti jadwal, tok kali ini bukan di dinding. Ketukannya dari bawah ranjang, pelan, seolah-olah ada ruang kosong yang mengetuk balik tok. Tok, aku menutup mata. Aku tidak berdoa. Aku tidak bisa. Yang ada di kepalaku hanya kalimat si tua. Kalau kamu senang, kamu kasih makan. Aku tidak tahu mana yang lebih buruk, takut atau senang, karena dua-duanya ada. Hari keempat, kabar di kampung tetangga makin ramai. Aku pura-pura lewat depan rumah Nadia, alasan beli sesuatu di kios dekat situ. Rumah keluarganya sederhana tapi terawat, ada pot bunga di teras, pagar pendek, dan suara radio pelan dari dalam. Aku tidak masuk. Aku hanya memperhatikan dari jauh. Di teras, Nadia duduk dengan wajah pucat. Rambutnya diikat asal. Matanya seperti kurang tidur seminggu. Dia memegangi perut, menelan ludah seperti menahan mual. Ibunya keluar membawa minyak kayu putih, mengoles pelan ke leher Nadia. Gestur ibu itu lembut, tapi wajahnya tegang. Tiba-tiba Nadia menoleh, dan tatapannya tepat mengarah ke tempat aku berdiri. Aku membeku. Dia menatap lama sekali, lalu mengangkat tangan sedikit, seperti mau melambaikan, tapi berhenti di tengah. Wajahnya bukan marah, bukan senang. Lebih seperti orang yang melihat sesuatu yang familiar tapi tidak bisa diingat. Aku cepat menunduk, lalu berjalan pergi, jantungku memukul keras. Di balik itu, ada rasa kemenangan kecil yang membuatku mual. Seolah-olah aku kembali jadi pusat di kepalanya. Walau caranya kotor. Sore harinya, Arman datang ke rumah Nadia. Aku tidak melihat langsung, tapi kampung tidak pernah kekurangan saksi. Tetangga yang jemur pakaian, anak yang main, bapak yang lewat dari sawah, semua bisa jadi kamera. Malamnya, kabar itu sampai ke warung. Arman dan Nadia berantem besar. Katanya Arman menuduh Nadia punya orang lain, karena Nadia jadi gampang curiga, gampang tersinggung, dan tiba-tiba menolak disentuh. Nadia balik menuduh Arman menyembunyikan sesuatu. Tuduh-menuduhnya tidak masuk akal, tapi emosinya meledak seperti disiram bensin. Yang bikin aku merinding adalah satu detail kecil yang diceritakan seseorang. Nadia menjerit, lalu bilang, "Aku capek ada yang nyebut namaku tiap malam." Aku sedang duduk di bangku warung saat kalimat itu disebut. Tenggorokanku langsung kering. Aku tidak pernah menyebut namanya keras-keras sejak dari rumah si tua. Tapi kepalaku memang menyebut, berulang, obsesif. Dan tiba-tiba aku teringat ucapan lain, "Kalau kamu lihat fotonya terus, kamu kasih makan." Aku pulang cepat. Di kamar, aku membuka tas, mengeluarkan ponsel, dan menghapus foto Nadia yang selama ini aku simpan. Aku hapus juga dari folder, baru dihapus. Tangan gemetar, tapi aku paksa. Malam itu aku bermimpi lagi. Aku berada di pematang sawah, langit kelabu, dan di kejauhan ada sosok perempuan berdiri membelakangi. Rambutnya panjang menutupi punggung. Aku memanggil, "Nadia?" Sosok itu menoleh pelan. Wajahnya bukan Nadia. Wajahnya seperti ibuku, tapi lebih tua, mata cekung, dan bibirnya penuh tanah. Dia tersenyum, lalu berkata, "Kamu mau perempuan itu hancur, tapi kamu pakai nama ibu buat jalan." Aku terbangun sambil sesak, dan di sudut kamar ada bau masam seperti kain basah lama tidak dijemur. Hari kelima, Nadia benar-benar jatuh sakit. Ibunya membawanya ke puskesmas, lalu ke dokter praktik di kecamatan. Obat mual, obat tidur, vitamin. Tidak banyak berubah. Malam-malamnya tetap buruk, tidurnya pecah, dan emosinya meledak tanpa sebab.
Nadia jadi takut sendiri, tapi juga tidak mau ditemani Arman. Ketika Arman datang, Nadia malah gemetar dan menangis, seperti tubuhnya mengenali bahaya yang tidak bisa dijelaskan. Aku mendapat pesan suara dari Nadia sore itu. Suaranya serak, pelan, seperti orang bicara dari ujung sumur. "Rak, kamu pernah nggak ngerasa kayak ada yang narik kamu dari belakang, tapi nggak ada orang?" Aku menggigit bibir sampai sakit. Aku membalas dengan kalimat normal, pura-pura tenang, "Kamu kecapean. Banyak pikiran." Nadia tertawa kecil, tapi tawanya kosong. Aku juga bilang gitu. Tapi semalam, aku dengar orang ketuk-ketuk di lemari. Terus aku mimpi aku dikubur hidup-hidup. Aku bangun, dan ada tanah di bawah kuku aku. Kalimat itu membuatku menatap kukuku sendiri. Bersih. Tapi rasa dingin merambat dari jari kesiku malam itu. Ibu memanggilku dari ruang tengah. "Rak, kamu jangan keluar-keluar malam ya," katanya. Aku duduk di dekatnya. "Kenapa?" Ibu menurunkan suara. "Tadi ada orang lewat, katanya lihat kamu jalan sendiri dekat kebun kemarin malam." Aku mengerutkan kening. "Aku nggak ke kebun kemarin malam." Ibu menatapku lama. "Makanya, jangan keluar malam." Aku ingin tanya lebih jauh, tapi ibu tidak suka membicarakan hal yang tidak terlihat. Di desa, orang terbiasa menghindari kata-kata tertentu, seolah-olah menyebutnya bisa mengundang. Malam itu, jam 3 kembali datang, tidak ada ketukan, yang ada justru suara gesekan pelan dari luar jendela, seperti kain diseret di tanah. Aku berbaring kaku. Napasku pendek. Aku menahan diri untuk tidak melihat. Suara itu berhenti tepat di sisi jendela kamar. Lalu terdengar bisikan, bukan dari dalam kepalaku, dari luar, menempel ke kaca. "Kamu pengen dia putus?" Aku menutup mata lebih keras. "Tapi kamu lupa, yang kamu ikat itu bukan cuma dia." Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku akhirnya berani berdoa dalam hati. Bukan doa panjang. Hanya satu kalimat, "Tolong jangan masuk rumah ini." Besok paginya, aku dapat kabar paling buruk sekaligus paling sukses. Arman membatalkan rencana lamaran keluarga. Alasannya resmi, Nadia butuh waktu untuk kesehatan dan menenangkan diri. Tapi orang kampung menerjemahkannya, mereka retak. Dan di desa, retak cepat berubah jadi pecah karena semua orang ikut meniup dari luar. Aku duduk di teras rumah, menatap jalan, dan untuk pertama kalinya sejak awal, aku tidak merasa menang. Aku merasa seperti baru membuka pintu kandang, lalu menyadari di dalamnya bukan ayam. Aku ingin mengakhiri semuanya. Tapi aku tidak tahu cara mengakhiri sesuatu yang aku mulai lewat orang yang bahkan tidak memberi petunjuk cara berhenti. Selain ancaman bahwa mundur setengah niat itu berbahaya, siang itu, aku memutuskan kembali ke rumah si tua. Aku berangkat menjelang maghrib, naik motor melewati jalan kecamatan, lalu masuk ke jalur yang makin sepi. Langit memerah seperti luka lama. Aku berhenti di warung kopi yang dulu memberiku arah. Bapak tua di warung menatapku, seolah-olah sudah menunggu. "Kamu balik," katanya. Aku duduk tanpa pesan. Tenggorokanku kering. "Pak, kalau udah jalan, bisa dihentikan gak?" Dia mengadu kopi yang bahkan belum kubeli. "Kamu nanya telat." Aku menahan emosi. Saya lihat orangnya sakit. Saya nggak mau dia kenapa-kenapa. Bapak itu menyipit. "Kamu mau dia putus, tapi kamu nggak mau dia kenapa-kenapa. Kamu pikir urusan begitu bisa rapi?" Aku terdiam. Bapak itu mendekat sedikit. Suaranya turun. "Kalau kamu mau berhenti, kamu harus balik ke sumbernya. Tapi kamu jangan bawa harapan kamu masih bersih." Aku menelan ludah. Saya harus gimana? Dia menyebut satu hal yang membuatku dingin. Kalau dia minta pengikat, biasanya ada simpul. Simpul itu bisa dibuka, tapi yang buka juga yang diikat. Aku tidak paham sepenuhnya. Tapi aku paham maksudnya. Kalau aku mau menghentikan, aku mungkin harus menyerahkan sesuatu. Bukan uang. Aku membayar kopi yang akhirnya kuteguk tanpa rasa. Lalu lanjut ke rumah si tua. Gangnya sama. Pohon mangga tua sama. Lampu teras tetap mati. Tapi suasananya berbeda. Lebih pengap, seperti udara menumpuk dan tidak bergerak. Aku mengetuk, pintu tidak langsung dibuka. Aku mengetuk lagi. Lebih keras, akhirnya pintu terbuka, dan si tua muncul. Kali ini matanya merah, seperti kurang tidur, atau seperti habis menangis, tapi wajahnya tidak menunjukkan emosi. "Kamu mau apa?" tanyanya. Aku berkata cepat, "Saya mau berhenti."
Si tua tersenyum tipis. Orang kalau sudah lihat hasil, baru mau berhenti. Saya menahan diri. Dia sakit, Pak. Beneran sakit. Si tua membuka pintu lebih lebar. Masuk. Di dalam, bau tanah basah lebih kuat. Kotak kayu yang dulu dia pakai ada di atas tikar, terbuka sedikit. Dan aku bersumpah, dari dalam kotak itu, ada suara sangat pelan seperti napas, atau seperti kain bergesekan. Aku bilang dari awal, kata si tua, duduk pelan. Yang kamu minta itu retak. Retak itu bunyinya pelan, tapi nyebarnya luas. Aku menatap kotak itu. Saya cuma mau mereka pisah. Nggak lebih. Si tua menatapku tajam. Kamu bohong. Kamu mau dia balik. Tapi kamu gak mau dia sadar kalau baliknya karena dipaksa. Kalimat itu menghantam tepat. Aku tidak bisa membantah, si tua mengetuk kotak kayu itu sekali. Anehnya, suara di dalam langsung berhenti. Kalau kamu mau berhenti, ada syarat. Kamu yang harus nutup. Bukan aku. Aku berbisik, syarat apa? Si tua menyebutkan dengan tenang, seperti menyebut daftar belanja, kamu pulang. Malam ini, jam 3, kamu jangan melawan. Kalau datang, kamu hadapi. Kamu sebut nama lengkapmu sendiri, bukan nama dia. Kamu bilang, yang aku minta, aku batalkan. 3 kali. Aku menggigil. Terus? Si tua menatapku lebih lama dari sebelumnya. Terus kamu lihat, yang datang itu siapa? Aku berdiri, kaki lemas. Kalau saya gagal? Dia menjawab datar, kalau gagal, kamu jangan cari aku lagi. Karena yang kamu undang sudah tahu jalannya pulang. Aku keluar rumah itu dengan kepala berputar. Dan di luar, angin malam tiba-tiba berhenti, membuat daun-daun mangga diam seperti menahan napas. Aku pulang kampung dengan perasaan seperti membawa sesuatu di boncengan, sesuatu yang tidak punya berat, tapi membuat motor terasa lebih lambat. Malam itu, aku duduk di kamar, menunggu jam 3 seperti menunggu vonis, dan untuk pertama kali, aku benar-benar takut bukan pada apa yang akan terjadi pada Nadia, tapi pada apa yang akan berdiri di kamarku, saat aku mencoba membatalkan perbuatanku. Sendiri, malam itu kampung seperti sengaja mematikan suaranya. Angin tidak masuk lewat celah bilik, anjing-anjing yang biasanya ribut di ujung gang malah diam, dan hanya suara jangkrik yang terdengar rapat dari kebun belakang, memang sering makin jelas di malam hari saat suasana sekitar lebih sunyi. Aku duduk bersandar di dinding kamar, menatap jam dinding yang detiknya terdengar seperti palu kecil. Di luar, ibu dan bapak sudah tidur. Rumah kayu tua ini punya bunyi khas, lantai berderit kalau diinjak, bilik mengembang kalau udara dingin, dan atap seng kadang berbunyi, tik saat embun turun. Aku menunggu. Seperti orang menunggu sakit kepala yang sudah hafal jam datangnya, 02.57, aku menelan ludah. Tanganku dingin, tapi punggungku basah. Di samping bantal ada sarung yang kugulung. Bukan buat apa-apa, hanya supaya aku merasa masih punya benda untuk dipegang. Seolah-olah kain bisa jadi tameng. 02.59, aku menatap pintu kamar. Kunci sudah kupastikan 2 kali. Jendela tertutup, kaitnya rapat. Tidak ada jalan masuk. 03.00, tidak ada ketukan, justru itu yang membuat dadaku semakin sesak. Karena 2 malam sebelumnya, tanda selalu dimulai dengan bunyi. Malam ini, sunyi seperti mulut yang menutup rapat sebelum menggigit. Lalu, dari arah dapur, ruangan yang jaraknya hanya dipisahkan lorong sempit, terdengar suara sendok jatuh ke lantai, kletak. Aku membeku. Di rumah ini, tidak ada siapapun yang bangun. Beberapa detik kemudian, terdengar lagi, bunyi piring bergeser pelan di rak, seperti ada tangan yang meraba-raba cari sesuatu dalam gelap. Bukan bunyi tikus. Bunyi tikus itu cepat, acak, gesit. Ini, pelan dan sengaja, seperti orang yang tahu rumah itu miliknya. Aku menahan napas. Aku ingat kalimat si tua, kalau datang, hadapi. Tapi otakku menolak. Naluriku cuma satu, diam, jangan memancing. Suara dari dapur berhenti, lalu terdengar langkah, bukan langkah di tanah luar rumah, tapi langkah di dalam. Pelan, berat, dan anehnya, seperti kaki basah menapak papan kayu. Tap, tap, tap. Setiap tap membuat lantai rumah bergetar halus. Aku bisa membayangkan tapak kaki itu meninggalkan jejak lembab, walau aku belum melihat apapun. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamarku. Aku menatap pintu, menunggu gagang bergerak. Tapi gagang tidak bergerak. Tidak ada usaha membuka, yang terjadi justru sebaliknya. Dari celah bawah pintu,
muncul bayangan gelap merayap masuk. Bukan bayangan orang berdiri, lebih seperti asap hitam yang menempel lantai, mengalir, lalu menumpuk. Bau tanah basah menyusup ke kamar, disusul bau dupa mati yang membuat lidahku getir. Bayangan itu terus masuk, semakin banyak, seolah-olah ada sesuatu di luar yang dituangkan ke dalam kamar lewat celah sempit. Aku menempel ke dinding, tidak bisa mundur lagi. Di tengah tumpukan gelap itu, muncul bentuk seperti jari, 1 jari, 2, 3, panjang, kurus, dan bergerak dengan sendi yang terlalu banyak. Jari-jari itu meraba lantai seperti orang buta mencari tepi, lalu berhenti tepat di bawah ranjang. Aku baru sadar, ranjangku rendah, kolongnya sempit, tapi masih cukup untuk sesuatu merayap masuk. Aku tidak mau menunduk melihat bawah ranjang, namun ranjangku mengeluarkan bunyi krak seperti ada beban menekan dari bawah, mendorong kasur pelan naik setengah senti. Bantal di sampingku bergeser sendiri. Aku menutup mulut pakai tangan agar tidak bersuara. Dari bawah ranjang terdengar napas, bukan napas manusia normal, tapi seperti napas orang yang paru-parunya penuh lumpur. Berat, basah, tertahan, lalu dilepaskan dengan bunyi kecil, "Hei." Aku ingin lari, tapi pintu di depanku seperti berubah jadi tembok. Kasur kembali terangkat sedikit, kerak, lalu sesuatu muncul dari sisi ranjang. Pelan. Sangat pelan. Seolah-olah ia menikmati detik ketika mataku dipaksa menyaksikan wajah itu naik dari bawah ranjang, muncul setengah dulu, dahi, mata, hidung, lalu keseluruhan. Aku tidak bisa menjerit, bukan karena mulutku terkunci, tapi karena otakku menolak mengakui apa yang kulihat. Wajah itu wajah Arman. Tapi bukan Arman yang rapi dan wangi parfum. Wajah ini pucat kehijauan, kulitnya seperti direndam air terlalu lama. Matanya terbuka lebar, tapi bagian putihnya kusam seperti kain lama. Bibirnya pecah-pecah, dan dari sela giginya ada tanah hitam yang menggumpal. Dia tersenyum, senyumnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Mulut itu bergerak, dan suara keluar tanpa getar emosi, seperti rekaman dari sumur. "Capek?" Aku gemetar. Aku tidak menjawab. Wajah Arman itu miring pelan, seolah-olah mendengar sesuatu di belakangku. Lalu, tanpa mengalihkan pandang dari mataku, wajah itu berubah, kulitnya bergeser seperti kain ditarik. Tulang pipinya mengecil. Rambutnya memanjang. Dalam satu kedipan, wajah itu jadi wajah Nadia, tapi Nadia versi buruk. Mata cekung, lehernya penuh bekas garis seperti tercekik kain, dan rambutnya basah menempel di pipi. Dia membuka mulut, dan suaranya bukan suara Nadia yang kukenal. Lebih serak, lebih dalam. "Kamu mau aku balik?" katanya pelan. Aku ingin mengatakan tidak. Tapi aku bohong. Aku memang mau. Wajah Nadia itu mendekat, keluar lebih jauh dari bawah ranjang. Saat itulah aku melihat tubuhnya, atau sesuatu yang meniru tubuh manusia, tidak utuh. Dada sampai perutnya seperti gumpalan tanah dan akar, bergerak dengan cara yang tidak wajar, seperti tanah hidup yang menyusun dirinya sendiri. Dari sisi gumpalan itu, ada benang hitam tipis menjuntai, benang yang terlihat seperti benang jahit, tapi bergerak sendiri, melilit udara. Benang itu merayap ke arah kakiku. Aku menarik kaki cepat, menempelkan lutut ke dada. Wajah itu tertawa kecil, tawa yang bukan tawa, lebih seperti bunyi tanah kering diremas. "Kamu yang jahit," bisiknya. Mataku panas. Aku menahan tangis seperti orang bodoh. Aku ingin percaya ini mimpi, tapi bau tanahnya terlalu nyata, dinginnya terlalu nyata, dan lantai di bawahku terasa lembab. Tiba-tiba terdengar bunyi dari luar kamar. Lantai ruang tengah berderit. Ada orang bangun. Suara ibu memanggil pelan dari balik pintu kamar bapak ibu, setengah mengantuk. "Rak, kamu belum tidur?" Aku menoleh refleks ke arah suara ibu, dan saat aku menoleh lagi ke ranjang, wajah itu tidak hilang. Justru ia mengganti wajahnya jadi wajah ibu. Wajah ibu, lengkap dengan keriput halus dan tahi lalat kecil di dekat hidung. Tapi matanya hitam semua. Ibu versi itu tersenyum lembut, seperti ibu betulan kalau menyuruhku makan. "Pulang, nak," kata suara yang meniru ibu. "Pulang aja. Biar ibu yang urus." Aku menggeleng, air mata jatuh. Aku tidak sanggup melihat wajah ibu dipakai seperti topeng. Benang hitam itu sudah sampai ke ujung sarung gulunganku, menyentuh kain, lalu melilit sekali, seperti menguji. Aku menutup mata kuat-kuat. Di dalam gelap kelopak mata, aku melihat kilatan mimpi pematang sawah, mulut penuh tanah, dan kalimat, "Kamu pakai nama ibu buat jalan." Aku membuka mata lagi, dan akhirnya, karena takut lebih besar dari malu, aku melakukan satu-satunya hal yang bisa kulakukan. Aku bicara, suaraku gemetar, pecah, tapi keluar. Aku batalkan. Wajah ibu palsu itu diam, lalu tertawa pelan, seperti mengejek anak kecil. Aku menarik napas, lalu mengulang, kali ini lebih keras, seperti memaksa tubuhku percaya pada kata-kata. "Aku batalkan."
Benang hitam itu berhenti bergerak, wajah itu mendekat, sangat dekat sampai aku bisa mencium bau tanah dari mulutnya. Bibirnya bergerak pelan, "Kalau dibatalkan, kamu bayar apa?" Aku menahan isak. Aku tidak menjawab. Aku hanya mengulang sekali lagi, dengan sisa tenaga yang ada, seperti orang mengucap sumpah, "Aku batalkan." Detik berikutnya, semua bunyi berhenti, jangkrik di luar mendadak diam, seperti kampung menahan napas. Lalu ada suara yang paling mengerikan, bukan suara keras, bukan jeritan, melainkan bunyi benang putus. Trek, benang hitam yang tadi melilit sarungku putus di udara, dan potongannya jatuh ke lantai seperti rambut terbakar. Wajah di ranjang itu tidak menghilang. Ia justru berubah jadi sesuatu yang tidak lagi berusaha mirip manusia. Kulitnya mengelupas pelan seperti lumpur kering, memperlihatkan lapisan gelap di bawahnya. Bukan daging, tapi seperti tanah basah yang bergerak dan berdenyut. Dari sisi kepala itu, muncul dua tonjolan kecil seperti tanduk yang belum jadi. Matanya mengecil jadi dua titik pucat. Ia menatapku, dan untuk pertama kalinya aku merasa ia marah, bukan marah seperti manusia. Marah seperti api yang tidak bisa dipadamkan. Ia membuka mulut, mulutnya melebar sampai hampir robek, lalu sesuatu jatuh dari dalam. Gumpalan tanah bercampur rambut, gumpalan itu jatuh tepat di dekat kakiku. Aku menatapnya, dan di antara rambut-rambut itu, ada satu helai yang sangat kukenal. Helai rambut ibu yang biasanya tertinggal di sisir kayu. Aku tersedak. Saat aku kembali mengangkat pandang, makhluk itu sudah mundur perlahan ke bawah ranjang, seperti ditarik oleh sesuatu dari dalam gelap. Namun sebelum wajahnya benar-benar hilang, ia berbisik pelan. Suaranya tidak lagi meniru siapapun. Batal itu bukan selesai. Lalu, seperti air ditelan tanah, gelap itu merayap keluar lagi lewat celah bawah pintu. Cepat, rapi, seolah-olah ia tak pernah masuk. Kamar mendadak terasa kosong. Aku tidak bergerak selama beberapa menit, menunggu kalau-kalau ia kembali. Tapi yang terdengar hanya detak jam dan napasku sendiri yang berantakan dari luar. Ibu mengetuk pelan pintu kamarku. "Rak," suara ibu betulan. "Kamu ngomong sama siapa tadi?" Aku menatap pintu. Tenggorokanku sakit, aku tidak bisa bilang apa-apa. Kalau aku bilang, tidak ada, ibu akan masuk dan melihat gumpalan tanah itu. Kalau ibu melihat, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku takut mata ibu akan jadi alamat baru. Aku menelan ludah, lalu menjawab sepelan mungkin, memaksa nada normal, "Ngigau, Bu." "Mimpi." Ibu diam sebentar. Lalu terdengar langkahnya menjauh. Aku menunggu sampai aku yakin ibu kembali tidur. Baru setelah itu aku berani bergerak, mengambil gumpalan tanah itu dengan kertas, membungkusnya, dan menyelipkannya ke dalam plastik kecil. Tanganku bergetar parah. Aku duduk lagi di lantai sampai fajar. Saat adzan subuh terdengar dari kejauhan, ayam mulai berkokok, dan kampung kembali punya suara. Tapi aku tahu, malam tadi meninggalkan sesuatu. Bukan di kamar, melainkan di dalam kepalaku. Pagi itu, ponselku bergetar pesan dari Nadia, satu kalimat pendek, "Rak, semalam aku tidur nyenyak buat pertama kali." Tapi pas bangun, di bawah kasurku ada benang hitam putus. Aku menatap layar lama sekali. Kalau benar aku membatalkan, kenapa benangnya masih sempat meninggalkan jejak di tempatnya? Dan yang lebih mengerikan, kalau batal itu bukan selesai, berarti yang tersisa sekarang apa? Sehari setelah malam pembatalan, tubuhku seperti bukan milikku. Bangun tidur, aku merasa ringan sekali. Bukan ringan sehat, tapi ringan seperti habis kehilangan darah. Lidahku getir, tenggorokanku perih, dan mataku seperti ada pasir. Aku mencoba berdiri, tapi lututku gemetar. Ibu memanggil dari dapur, "Sarapan dulu, Rak." Aku keluar kamar, lalu berhenti di ambang pintu ruang tengah. Lantai papan yang kemarin malam terasa normal, sekarang tampak ada bercak-bercak gelap seperti bekas telapak kaki basah menuju dapur. Bercaknya tidak banyak, tapi arahnya rapi, seperti seseorang berjalan santai. Aku menelan ludah. "Bu, semalam ibu ke dapur?" Ibu menoleh, alisnya naik. "Enggak. Ibu tidur." Aku menatap bercak itu lagi. Saat aku melangkah mendekat, bercak-bercak itu tidak hilang, tapi baunya muncul. Bau tanah basah yang menempel di kayu di meja makan. Aku memaksa makan. Baru 2 suap, perutku mual. Aku menahan agar tidak muntah di depan ibu, tapi rasa itu naik seperti air pahit dari kerongkongan. Ibu menatapku lama. "Kamu sakit?" "Cuma masuk angin," jawabku. Ibu mengambil minyak kayu putih, mengoles di leherku. Tangannya hangat, dan untuk sesaat aku hampir merasa aman. Lalu aku melihat sesuatu di pergelangan tangan ibu. Ada garis hitam tipis, seperti bekas benang yang melilit lalu dilepas. Garisnya tidak rata,
Seperti ada yang mengencang dari dalam kulit, aku menahan napas. Bu, itu kenapa? Ibu memandang tangannya sendiri. Apa? Ini? Ia mengusap cepat. Ah, mungkin kena jelaga kompor. Aku tahu ibu bohong supaya aku tidak panik, atau mungkin ibu benar-benar tidak merasakan apa-apa. Tapi garis itu bukan jelaga. Itu seperti jejak ikatan. Siang harinya, aku mulai melihat di tempat yang tidak seharusnya. Aku sedang menyapu halaman depan ketika ujung mataku menangkap sosok berdiri di balik batang pisang. Orang tinggi, diam, wajahnya tidak jelas karena tertutup bayang daun. Aku menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa. Aku kembali menyapu. Sosok itu muncul lagi, kali ini lebih dekat, di dekat parit. Aku menoleh, kosong. Aku mencoba meyakinkan diri, ini hanya kurang tidur. Otak sedang mempermainkan bayangan. Tapi tubuhku tidak percaya. Kulitku merinding terus, dari siang sampai sore. Malamnya, suara jangkrik kembali rapat dari kebun belakang. Di kampung, suara itu memang sering terasa makin jelas saat malam makin sunyi. Aku duduk di kamar, menatap plastik kecil berisi gumpalan tanah dan rambut yang kuambil semalam. Aku tidak tahu harus kubuang kemana. Kalau kubuang ke sungai, aku takut itu pulang lewat air. Kalau kubakar, aku takut asapnya jadi undangan. Kalau kutanam, aku takut tanah jadi tempatnya tumbuh. Jam 3 malam itu datang dengan cara berbeda, tidak ada ketukan. Tidak ada langkah, hanya bunyi pelan dari dalam lemari bajuku. Seperti benang ditarik, seret, seret, seret. Aku tidak membuka lemari. Aku menahan napas, menatap kain penutup cermin yang kupasang sendiri. Dan di kain itu, perlahan muncul bekas telapak tangan, dari sisi dalam kain. Seolah-olah ada tangan menekan dari arah cermin 5 jari. Kurus. Panjang, bekas itu tidak menembus kain, tapi kainnya tertarik ke dalam, seperti ditekan ke permukaan kaca. Aku mematung, dan di bawah bekas telapak itu muncul tulisan, pelan sekali, seperti ujung kuku menulis di embun, balikan. Aku tidak tahu apakah itu perintah atau ancaman. Besoknya, ibu benar-benar sakit, bukan sakit biasa. Ibu menggigil, tapi tubuhnya panas. Keringatnya bau asam seperti kain lembab lama. Dan yang paling membuatku lemas, ibu mengigau menyebut satu kalimat yang tidak pernah ibu ucapkan dalam hidupnya. Jangan sebut namaku buat jalan. Aku berdiri di sisi kasur ibu, jari-jariku dingin. Bapak duduk di ujung ranjang, bingung dan marah, tapi marahnya tidak punya arah. Kamu ngapain di kota sampai pulang bawa begini? Suara bapak pelan, tapi tajam. Aku tidak bisa menjawab. Aku membawa ibu ke puskesmas. Dokter bilang kemungkinan infeksi dan kelelahan. Diberi obat, disuruh istirahat. Masuk akal, tapi tidak menjawab pertanyaan yang menghantam kepalaku. Kenapa igau ibu seperti mengulang pesan dalam mimpiku? Sore itu, aku naik motor lagi menuju rumah si tua. Kali ini aku tidak datang dengan rasa menang atau rasa takut semata. Aku datang dengan rasa bersalah yang menggigit, karena yang kena bukan cuma Nadia. Yang kena rumahku. Si tua membuka pintu tanpa banyak tanya. Seolah-olah ia sudah mencium kedatanganku dari jauh. Kamu udah lihat harga? Katanya datar. Aku menahan suara agar tidak pecah. Ibu saya sakit. Ini gara-gara saya. Si tua menatapku lama, lalu mengangguk pelan. Kamu bilang, batal, tapi simpulnya udah keburu makan. Ada yang keburu kenal jalan pulang. Aku menggertakkan gigi. Terus gimana? Saya harus ngapain? Si tua mengeluarkan kotak kayu itu. Kali ini ia membukanya lebih lebar. Di dalamnya ada bungkusan kain hitam, yang dulu ia jahit dari serat cardigan Nadia. Benangnya terlihat kusam, tapi simpulnya masih ada. Dan anehnya, aku merasa bungkusan itu hangat padahal ruangan dingin. Kamu pengin? Balikan? Semuanya? Tanyanya. Aku mengangguk cepat. Si tua mengangkat telunjuk. Balikan itu bukan bersih. Balikan itu pindah. Kalau kamu mau bersih, kamu harus ngaku dan balikin pengikatnya ke sumber dengan cara manusia. Aku tidak mengerti, ia menatapku tajam. Cardigan itu, kamu curi. Kamu harus kembalikan. Kamu harus minta maaf. Dan kamu harus bilang ke orang yang kamu ganggu, kamu udah berbuat salah. Dadaku sesak. Kalau saya ngaku, hidup saya hancur. Si tua tersenyum tipis. Kamu dulu pengin hidup orang lain retak. Sekarang kamu takut retak? Aku menutup mata. Kata-katanya tidak bisa dibantah. Terus simpul ini? Tanyaku, menunjuk bungkusan. Si tua menepuk kotak kayu.
Simpul ini harus kamu bawa ke tempat yang tidak punya nama siapapun. Perempatan tanah. Tengah malam. Kamu kubur. Tapi sebelum itu, kamu harus putuskan jalannya di atas kertas. Tulis namamu sendiri, bukan nama dia. Aku menelan ludah. Kalau saya nggak lakukan? Si tua menatap ke sudut ruangan, lalu kembali menatapku. Kalau kamu nggak lakukan, ikatan cari badan lain. Dan yang paling dekat sama kamu, ya rumah kamu. Aku pulang dengan kotak kayu di dalam tas kain, seperti membawa batu panas. Di jalan, aku tidak menoleh walau merasa ada yang membonceng. Aku melakukan semuanya dalam 2 hari yang terasa seperti 2 tahun. Pertama, aku menemui Nadia. Aku menunggu di depan rumahnya sore-sore, saat orang kampung biasanya sibuk masak atau ke sawah. Nadia keluar dengan wajah masih pucat, tapi matanya lebih hidup daripada minggu lalu. Ia melihatku, ragu. Raka, suaranya pelan. Kamu kenapa? Aku mengeluarkan cardigan itu, yang kuambil dulu. Sudah kucuci bersih berkali-kali, tapi tetap terasa kotor di tanganku. Aku mau balikin ini, kataku. Dan aku mau minta maaf. Nadia menatap cardigan itu, lalu menatap wajahku seperti mencoba membaca sesuatu yang rusak. Aku dulu, ambil ini tanpa izin, ucapku, suara bergetar. Aku, habis kamu nolak, aku jadi orang yang jelek. Aku bikin kamu susah. Nadia memucat lebih dalam. Maksud kamu? Aku ingin berkata jujur seluruhnya, tapi lidahku seperti lengket. Namun bayangan wajah ibu dengan mata hitam muncul di kepala, memaksa mulutku bergerak. Aku pergi ke orang pintar, kataku akhirnya, nyaris berbisik. Aku minta hal buruk. Aku nyesel. Beberapa detik Nadia diam, lalu matanya berkaca-kaca, bukan karena sedih biasa, tapi karena seperti akhirnya ia punya nama untuk ketakutan yang ia simpan. Pantesan, Nadia menutup mulut dengan tangan. Aku mimpi dikubur, aku dengar namaku dipanggil dari bawah kasur, aku pikir aku gila. Aku minta maaf, kataku. Aku bukan mau kamu hancur. Tapi aku, egois. Nadia menghela napas panjang. Aku maafin kamu, tapi aku butuh kamu pergi sekarang. Jangan deket-deket dulu. Aku capek takut. Aku mengangguk, dan sebelum aku berbalik, Nadia berkata pelan, kalau kamu beneran mau bersin sampai tuntas. Jangan tinggalin sisa di rumahmu. Aku pulang dengan badan gemetar. Malam itu, aku pergi ke perempatan tanah seperti kata si tua. Jalan kecil bertemu jalan kebun, tidak ada rumah tepat di sudutnya, hanya pohon randu dan semak. Aku menggali dengan cangkul kecil. Tanahnya lembab, lebih lembab dari seharusnya. Aku mengeluarkan bungkusan hitam dari kotak kayu, menahan mual, lalu membuka kertas yang sudah kutulis. Nama lengkapku sendiri, ditulis 3 kali, seperti mengikat diriku dengan kata-kata. Aku kubur bungkusan itu dalam-dalam. Saat tanah menutupinya, angin yang sejak tadi diam tiba-tiba berhembus kencang, membuat daun randu berisik seperti orang berbisik ramai. Aku berdiri, menahan napas, lalu berkata pelan ke arah lubang yang sudah tertutup. Aku yang minta. Aku yang batalkan. Aku yang tanggung. Tidak ada jawaban, tapi saat aku berbalik hendak pulang, aku melihat sesuatu di jalan tanah. Jejak telapak kaki basah, 1 pasang, mengikuti dari arah perempatan sampai tepat di belakangku. Jejak itu berhenti di tempat aku berdiri, seolah-olah ada yang menonton dari jarak napas. Aku tidak menoleh. Aku pulang dengan langkah cepat, memaksa mataku tidak mencari-cari di kegelapan. Di rumah, ibu masih demam, tapi malam itu igau ibu berubah. Tidak lagi menyebut nama. Ibu hanya mengerang pelan, lalu tidur panjang. 2 hari kemudian, panas ibu turun. Seminggu kemudian, ibu bisa duduk di teras lagi. Aku ingin percaya semuanya selesai, namun, selesai ternyata bukan berarti hilang. Karena setelah itu, yang tertinggal pindah ke aku. Aku tidak lagi diganggu jam 3. Tidak ada ketukan, tidak ada napas di bawah ranjang. Tapi setiap kali aku melihat cermin, walau hanya sekilas di kaca jendela, aku kadang menangkap pantulan yang terlambat sepersekian detik, seolah-olah bayanganku menoleh setelah aku menoleh. Dan pada malam-malam tertentu, saat kampung sepi dan suara serangga rapat dari kebun, aku mencium bau tanah basah tiba-tiba muncul di kamar. Sekilas saja, seperti orang lewat membawa lumpur di kaki, lalu hilang. Aku tetap hidup. Ibu selamat. Nadia perlahan pulih. Arman akhirnya benar-benar pergi. Bukan karena aku, tapi karena retak yang terlanjur jadi kebencian. Tapi sejak itu aku belajar, ada perbuatan yang bisa dibatalkan,
tapi bekasnya tidak pernah benar-benar hilang. Yang bisa dilakukan hanya memastikan bekas itu berhenti menyebar, dan menanggung sisanya sendirian, tanpa berani menyebut nama orang lain lagi dalam gelap. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.